Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, hal mengejutkan tentang dia yang akan terungkap. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada evidence, ada loss, ada hesitation, ada justice, dan di sini juga ada Trump. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada evidence, saya melihat ini tentang apa ya, sesuatu hal yang akan kamu ketahui ya. Tentang seseorang yang bisa saja dulunya pernah menggagalkan, atau pernah merusak, atau pernah ya punya dendam terhadap kamu. Oke, ada hal yang kamu ketahui yang membuat kamu di sini kayaknya kaget ya. Ini cukup mengejutkan. Ada hal yang terungkap, bahwa ternyata kegagalan yang pernah kamu alami ini ternyata ada yang mengatur, ada yang merencanakan. Ada yang mengatur atau yang merencanakan bahwa akan ada ya mungkin perpisahan dalam kehidupan kamu, kegagalan dalam rumah tangga, kegagalan dalam karir atau bisnis. Ternyata apa yang terjadi pada kamu dulu ya, mungkin ini udah berlalu, tapi baru kamu ketahui sekarang. Artinya yang terjadi itu ya bukan kebetulan, tapi ternyata ada yang menginginkan, ada yang merencanakan, ada yang mengatur. Peristiwa besar itu terjadi dalam kehidupan kamu dan ini cukup mengejutkan. Mengejutkan di saat kamu mengetahui ternyata orang terdekat. Ternyata ya mungkin dalam circle kamu juga. Hal inilah yang akan terungkap. Hal inilah yang akan membuat kamu sangat terkejut. Nggak nyangka, meski ini sudah berlalu ya. Mungkin masalah ini sudah berlalu, tetapi kamu taunya baru sekarang. Kaget pasti ya. Ternyata yang kamu alami dulu itu ada yang menginginkannya, ada yang merencanakannya, ada yang mengaturnya. Dan ternyata itu mungkin orang yang kamu percaya, orang yang mungkin kamu kenal juga. Dan alasannya kita nggak pernah tahu ya, mungkin dia pernah sakit hati sama kamu, pernah tersinggung sama kamu, atau memang ada sifatnya yang iri sama kamu, tapi ya ini mungkin udah berlalu, atau mungkin ini saat ini terjadi dalam kehidupan kamu. Tapi apapun itu, di sini kamu harus mampu untuk lebih mengendalikan diri tentang apa yang kamu ketahui ini. Jadi tidak perlu kayak menaruh dendam. Artinya kamu harus mampu untuk mengendalikan kemarahan ya, karena tidak ada gunanya juga. Yang terpenting saat ini kamu tahu bahwa seseorang ini tidak menginginkan kebahagiaan tentang hidup kamu atau ingin merusak apa yang sudah menjadi milik kamu. Jadi kamu cukup tahu dan
Mungkin untuk lebih cut off ya, untuk lebih menghindar lagi dengan seseorang ini. Kalau kamu udah tahu bahwa dia ternyata menyimpan kemarahan atau dendam terhadap kamu, yang ternyata menginginkan kegagalan dalam kehidupan kamu. Oke, cukup tahu. Oke, jadi nggak perlu berlarut dalam masa lalu atau tentang apa yang sudah terjadi. Fokus kamu adalah tentang kedepannya. Oke, ada loss, dan bahkan di sini tentang sebuah kehilangan ya. Ini bisa tentang ada orang ketiga ya. Ada orang ketiga yang ini saya kaitkan dengan sebuah hubungan, bisa ya. Kaitkan dengan sebuah hubungan yang membuat kamu kehilangan. Kehilangan mungkin di sini pasangan. Ada yang merusak, ada yang merampas kebahagiaan kamu, ada orang ketiga di sini. Oke, dan mungkin orangnya di sekeliling kamu juga, orang-orang terdekat yang membuat kamu ya hancur, berpisah atau bercerai. Ada yang merampas kebahagiaan, ada yang merampas kehidupan kamu yang bahagia itu, yang membuat kamu merasa sangat kehilangan di sini. Karena seseorang yang orang ketiga ini ya begitu pandai untuk bisa merusak semua itu. Oke. Jadi ada juga yang mungkin memang orang itu berhasil untuk merusak kebahagiaan kamu, merampas apa yang menjadi milik kamu. Ada juga yang berhasil, tapi ada juga yang mungkin bisa mempertahankan ya. Oke. Tapi ini adalah akibat dari seseorang yang memang punya dendam, punya perasaan tidak suka terhadap kehidupan yang kamu miliki itu. Ada hesitation yang memang awalnya mungkin kamu nggak yakin ya, atau bahkan di sini nggak percaya bahwa seseorang ini tega ngelakuin hal ini sama kamu. Tapi itu kenyataannya. Mungkin kamu masih berpikir positif, nggak mungkin dia tega ngelakuin hal ini sama kamu. Tapi itu yang terungkap, buktinya itu ada nanti. Berjalannya waktu, kamu akan mengetahui ya, mungkin sebenarnya udah ada yang ngomong, udah ada yang udah ada yang ngasih tahu kamu bahwa seseorang ini yang ternyata dalang dari semuanya, dalang dari apa yang terjadi dalam kehidupan kamu. Tapi kamu masih berpikir positif, nggak mungkin, karena mungkin kamu punya hubungan yang baik sama dia, masih ragu lah ya. Tapi pada akhirnya di sini kamu sendiri yang akan tahu buktinya, kamu sendiri yang akan lebih melihat dengan jelas tentang apa yang sudah dia lakukan terhadap kehidupan kamu. Tapi ya udah, apapun yang udah terjadi, biarlah berlalu. Saat ini kamu fokus untuk kehidupan kamu ke depannya. Di sini juga ada tentang keadilan ya. Tentunya apa yang terjadi dalam kehidupan kamu, apapun yang menimpa kamu, apapun peristiwa besar yang terjadi dalam kehidupan kamu, tentunya semua itu punya alasan. Oke, punya alasan, dan ini tentang sebuah keadilan. Artinya, apapun yang mungkin membuat kamu terpisah, apapun yang membuat kamu gagal ya, artinya itu bukan lagi yang terbaik untuk kamu. Artinya Tuhan telah mempersiapkan sesuatu hal yang baik untuk kamu. Di sini ada keadilan, artinya ya akan ada perbaikan, akan ada sesuatu hal yang lebih baik yang akan kamu miliki. Ya mungkin memang sebelum kamu bertemu dengan orang yang tepat, sebelum kamu memiliki sesuatu hal yang lebih baik, karir yang lebih baik, atau bisnis yang lebih baik, ya mungkin ada kegagalan-kegagalan, ada kesedihan, ada kekecewaan, atau ada penderitaan. Tetapi itu ternyata sebuah proses untuk kamu menemukan sesuatu hal yang jauh lebih baik lagi. Ini tentang sebuah keadilan ya. Jadi percaya semua yang terjadi punya alasan. Jadi tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik, meskipun pikiran positif tidak mampu mengubah apa yang pernah terjadi dulunya, tetapi setidaknya pikiran-pikiran positif, prasangka baik ini mampu membuat kamu lebih mempersiapkan masa depan kamu yang jauh lebih baik lagi. Oke? Di sini ada Tron, ini adalah sebuah kemenangan ya. Ini tentang ternyata kamu mampu untuk melewati semua ini, hal-hal yang tidak mudah, meski mungkin ada sebagian kamu yang memang harus mulai lagi dari bawah, mulai lagi dari nol, tentang karir yang mungkin di sini ada persaingan yang tidak sehat, ada yang menjatuhkan kamu, ada yang mungkin fitnah kamu di sini, ada yang mungkin zolimin kamu, apapun itu adalah proses kamu untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang jauh lebih baik lagi.
tapi tetap yakin bahwa akan ada yang terbaik untuk kamu. Jadi jangan pernah menyalahkan, atau ya memang ini memang sudah menjadi takdir ya. Memang ada yang mungkin pernah gagal, pernah berpisah, atau apapun yang menimpa kehidupan kamu, tapi pada akhirnya kemenangan itu akan kamu dapatkan. Artinya kamu berani untuk bangkit, melanjutkan kehidupan meski harus mulai dari bawah lagi. Oke, karena bisa saja yang kamu dapatkan ini bahkan jauh melebihi dari ekspektasi kamu, jauh melebihi dari harapan kamu. Karena di sini ada keadilan, di sini ada pertahanan dalam hidup diri kamu, berusaha untuk memperbaiki apa yang telah rusak dalam kehidupan kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada warrior woman, ada unbound. Di sini ada mintakan, ada no, dan di sini juga ada the crumbling. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini memang ada perjuangan yang tidak mudah ya. Oke, ada perjuangan yang tidak mudah untuk kamu melewati hal-hal yang seperti ini, tentang kehilangan, tentang perpisahan, tentang kegagalan, banyak hal ya yang mungkin kamu alami yang membuat kamu tidak mudah untuk menjalani hal ini. Tentunya ada perjuangan, atau bahkan ada pengorbanan di sini. Ada hal-hal yang tidak mudah yang harus kamu lewati. Tapi apapun itu di sini, setidaknya kamu berusaha untuk bertahan ya. Bertahan tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Karena dalam hidup memang ada yang mau nggak mau ya harus kamu lewati ya. Tapi di sini kamu cukup punya mental yang kuat ya. Mental yang kuat, kegigihan untuk tidak jatuh semakin dalam keterpurukan, berusaha untuk bangkit ya, berusaha untuk menemukan kepercayaan di diri kamu, karena udah banyak yang ngianatin ya, udah orang-orang terdekat justru yang mengkhianati kamu. Jadi banyak hal yang membuat kamu di sini sebenarnya insecure, tapi kembali lagi kamu harus mampu untuk mengalahkan perasaan-perasaan itu. Oke, yakin kamu harus berharap kepada diri kamu sendiri untuk bisa mencapai apa yang ingin kamu wujudkan. Dan tentunya kamu tidak boleh stuck ya di keadaan kamu yang seperti ini. Menemukan kembali kepercayaan diri, ya jujur terhadap diri kamu sendiri, sebenarnya apa yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu wujudkan. Dan memang di sini saya melihat kamu harus kamu harus lebih tegas, kamu harus lebih punya komitmen terhadap diri kamu sendiri. Ya, untuk orang-orang yang mendekat, mungkin ada yang mendekat sama kamu hanya karena ingin memanfaatkan, karena hanya ada yang ingin dia tuju terhadap kamu, jadi kamu harus mampu untuk mengatakan tidak ya, melakukan sebuah penolakan. Jadi kamu nggak usah coba-coba, nggak usah terlalu percaya tentang seseorang yang mungkin manipulatif, yang ternyata penuh dengan kebohongan ya, baik itu dalam pertemanan atau dalam hubungan atau apapun, atau partner di sini. Jadi penting untuk kamu lebih berhati-hati. Jadi jangan terlalu jangan terlalu percaya terhadap sesuatu hal yang berlebihan, karena biasanya sesuatu hal yang berlebihan itu akan membawa kamu kepada kebohongan sebenarnya, kepura-puraan, atau seseorang yang memakai topeng. Oke, seseorang yang terlihat sangat berlebihan itu yang terpenting, yang harus kamu waspadai dan hati-hati. Kamu nggak mau pada akhirnya kamu kembali lagi ke masa lalu yang menyakitkan. Jadi untuk kedepannya kamu lebih berhati-hati dalam pertemanan, dalam circle, dalam berpartner, dalam apapun keputusan atau pilihan yang akan kamu ambil nantinya. Jadi bersiap untuk berpikir maju ya, untuk melangkah, untuk berani menemukan sesuatu hal yang hebat dalam kehidupan kamu. Yakin semua yang terjadi ini tentunya punya alasan untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang jauh lebih baik lagi.
Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dalam kegalauan, apapun itu. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk kamu lebih berani lagi, lebih berani untuk menjalani hidup yang mungkin banyak tantangannya ya, banyak kenyataan yang mungkin tidak mudah, tapi yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk kamu yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!